Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita masih bisa beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita ikhlas lillahi taala, sesuai dengan petunjuk contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang setia, yang mencontoh, mentauladani akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, akidahnya. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadisnya an Abi Dzar radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi anillahi tabaraka wa taala annahu qala. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ini disebut hadis qudsi. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastad'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh fastaksuni uksikum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirud dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin ahad ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin minhum mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yankusul mihyatu idza dakhalal bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha azza wa jalla wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Ini hadis qudsi. Ini disebutkan juga dalam hadis arba'in. Hadis ini riwayat Muslim, berarti hadis sahih. Hadis qudsi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Qur'an dan di hadis. Karena Nabi Muhammad SAW itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Dia tidak berbicara mengikuti hawa nafsunya. Semua yang diucapkannya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan wahyu ini yang terjaga nasnya, teksnya, dan maknanya, maka itu disebut Al-Quran. Lalu ada hadis. Nah, ini hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak termasuk dalam Al-Quran. Ya ibadi inni haramtud dzulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berlaku zalim kepada hambanya, dan ayatnya banyak. Wala yadlimu rabbuka ahada, Tuhanmu tidak pernah mendolimi siapapun, satu orang pun. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, Tuhanmu tidak pernah mendolimi hambanya. Dalam ayat yang lain, innallaha la yadlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanata yudhaifha. Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi sebesar biji zarah pun. Kalau ada kebaikan, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakannya. Qul mata'ud dunya qalilun, katakanlah kehidupan dunia ini sedikit, sementara. Wal akhiratu khairu, dan akhirat itu yang lebih baik. Limanit taqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila, dan kalian tidak ada yang didolimi setipis kulit ari pun, tidak ada yang didolimi. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menginginkan kedoliman bagi alam semesta ini. Wa mallahu yuridu dzulman lil ibad, Allah tidak mendolimi, tidak menginginkan kedoliman kepada hamba-hambanya. Maka hukum Allah pasti adil. Jangan takut, Allah tidak berlaku adil, Dia yang maha adil. Hadis ini menafikan, meniadakan Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal solih dan dia dalam keadaan beriman, fala yakhafu dzulma wala hadma, janganlah dia takut didolimi atau dikurangi balasannya. Barang siapa yang beramal solih dan dia orang yang beriman, fala yakhafu dzulman, jangan takut dia didolimi. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan hambanya sedikit pun. Wala hadma, tidak akan dikurangi sedikit pun. Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil dan mengharamkan kezaliman untuk dirinya sendiri. Makanya kita banyak diajari doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW, yang kalau ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, ini diucapkan maka akan dijamin dengan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini biasanya diucapkan para imam di Masjidil Haram ketika kunut di Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, ma asaba abdan qattun hammun wala huznun, tidak ada seorang hamba pun yang ditimpa oleh kesedihan dan kesusahan. Kemudian dia berdoa, faqala Allahumma inni abduka ibnu abdik, ya Allah aku adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu, ibnu amatik, anak dari hamba perempuanmu, nasiati biadik, ubun-ubunku di tanganmu, nasibku ada di tanganmu, madin fiyya hukmuk, berlaku bagiku hukummu. Kami tidak pernah menolak, tidak bisa menghindar dari hukum Allah. Adlun fiyya qada'u,
qadokmu, takdirmu, ketentuanmu pasti adil bagiku. Lalu ketika ditimpa segala musibah ini dia berdoa, as'aluka bikulli ismin huwalak. Saya minta dengan segala nama yang milikmu, nama-nama yang baik. Samaita bihi nafsak, yang engkau sebutkan nama itu untuk menyebut dirimu, asmaul husna. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu, dalam Al-Quran nama-nama Allah. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan nama-namamu itu kepada hambamu, ciptaanmu, makhlukmu, kepada Nabi Muhammad SAW. Awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama itu tidak pernah ada yang tahu karena engkau simpan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Berarti nama-nama Allah tidak terbatas hanya 99. Ada mungkin lebih banyak lagi yang disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Fi ilmil ghaibi indak. Lalu dia berdoa, antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai penyejuk hatiku, wa nura sodri, sebagai penerang dadaku, wa jalaa husni, sebagai penghias penghibur kesedihanku, wa dhahaba hammi wa ghammi, dan yang menghilangkan kesusahan dan kesedihanku. Maka Nabi Muhammad SAW menjamin, illa adhaballahu hammahu wa ghammahu, pasti Allah akan menghilangkan kesedihan dan kesusahannya. Wa abdalahu makanahu farhan, Allah akan menggantikan kesedihannya, kesusahannya dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan. Makanya orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena amalannya sendiri, karena kesalahannya sendiri, karena dosa dan maksiatnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa seorang hamba untuk berbuat dosa dan maksiat. Allah menghendaki kebaikan bagi seluruh hamba-hambanya. Maka semua yang menimpa manusia itu adalah adil, hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terlewat. Maka manusia menanggung apa yang dia lakukan selama di dunia. Tidak ada dalam Islam itu istilah hukum karma. Tidak ada istilah dalam Islam itu reinkarnasi. Kalau sudah mati nanti hidup kembali jadi binatang, jadi hewan, jadi tumbuhan, enggak ada. Ala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bagi manusia itu tergantung apa yang dia amalkan ketika masih hidup. Tapi ini dikecualikan dengan beberapa amalan yang masih bisa berlanjut walaupun orang itu sudah mati. Contohnya 3 amalan yang akan terputus seluruh amalan anak Adam kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, membangun masjid, membangun pesantren, membangun tempat ibadah, wakaf untuk pendidikan, untuk sarana umum. Selama itu masih dimanfaatkan, walaupun orangnya sudah meninggal, masih jalan pahalanya. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan kepada orang lain. Selama orang itu mengamalkannya, maka dia dapat kiriman pahala walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Awaladin solih yad'ulahu, atau anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini manusia tidak tergantung dengan amalan orang lain. Yang bisa menyelamatkannya adalah dirinya sendiri.
Yang menjerumuskannya ke dalam adab adalah dirinya sendiri. Wa ma dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum. Kami tidak pernah mendolimi mereka, tapi mereka sendiri yang mendolimi diri mereka. Fama aghnat anhum alihatahum Fama aghnat amhum alihatuhumul lati yad'una min dunillahi min syai'. Maka Tuhan-Tuhan mereka tidak ada yang bisa memberi manfaat sedikit pun. Dalam ayat yang lain, wa ma dhalamnahum, kami sama sekali tidak pernah mendolimi mereka, walakin kanu humud dhalimun, mereka sendiri yang mendolimi dirinya mereka sendiri. Maka doa para nabi dan rasul ketika bertobat kepada Allah diajarkan dengan doa. Kalau Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sudah mendolimi diri kami sendiri. Kalau tidak Engkau rahmati kami, tidak Engkau sayangi kami, tidak Engkau terima tobat kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Dan doa yang sangat istimewa lagi, yaitu doa Nabi Yunus di tengah kegelapan perut ikan. Doanya sama, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim, mendolimi dirinya, padahal itu nabi dan rasul. Nah, ini tentang kedzaliman. Allah Subhanahu wa taala yang maha adil tidak akan pernah berbuat zalim. Yang ada adalah Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kedzaliman kepada dirinya sendiri, maka janganlah kalian wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan zalim ini haram bagi kalian, maka jangan saling mendolimi. Kemarin kita membahas tentang kenapa orang-orang Yahudi itu bisa sedemikian ganasnya atau sedemikian jahatnya, karena mereka merasa bahwa mereka itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka merasa kalaupun mereka diazab pasti cuman sebentar saja. Wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, kami tidak akan diazab kecuali dengan hanya beberapa hari saja. Padahal kedzalimannya sedemikian dahsyatnya, sedemikian kejamnya. Maka hamba-hamba Allah yang beriman diharamkan bagi mereka kedzaliman. Fala tadzalamu, haram hukumnya mendolimi orang lain, mendolimi diri sendiri, mendolimi yang menciptakan kita. Lawan dari zalim adalah adil. Adil yang pertama adalah adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, memberi rizki, maka hendaknya kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman itu berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Innasyirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan ini kedzaliman yang paling besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik
bagi orang yang tidak mau bertobat selama di dunia. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun selainnya. Dan Allah mau mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Ini bagi yang tidak tobat selama di dunia. Makanya bagi orang yang mentauhidkan Allah masih punya harapan tobatnya diterima. Masih punya harapan walaupun punya dosa-dosa besar di masa lalu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ada yang pernah membunuh, ada yang pernah berbuat syirik, tapi begitu mereka bertobat menjadi manusia yang baik, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedoliman yang paling besar adalah dolim kepada Sang Pencipta. Yang kedua, dolim kepada diri sendiri tadi. Dan hakikatnya semua kejahatan yang dilakukan manusia, semua dosa yang dilakukan manusia adalah mendolimi dirinya sendiri. Karena akibatnya, adabnya di akhirat kembali kepada dirinya sendiri. Maka tadi doa para nabi dan rasul. Kenapa sampai diriwayatkan atau diceritakan bahwa nabi dan rasul itu pernah berbuat salah? Seperti Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sudah mendolimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, kami pasti termasuk orang-orang yang rugi. Seperti tadi Nabi Yunus alaihissalam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim, termasuk orang yang mendolimi diri sendiri. Menunjukkan bahwa semua manusia punya potensi, punya peluang untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat, punya sisi kelemahan yang bisa menggelincirkannya ke dalam dosa dan kesalahan. Tidak ada yang terlepas. Nah, begitu juga mendolimi orang lain, dan ini yang lebih lebih parah. Itu tadi keyakinan orang-orang Yahudi bahwasanya mereka pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka kalaupun diadab itu cuma beberapa hari saja, ternyata itu hanya omong kosong. Dijawab oleh Al-Qur'an dalam surat Al-Jumu'ah ayat 6, Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Wahai orang-orang Yahudi, kalau kalian menganggap diri kalian adalah orang-orang kekasih Allah, yang dicintai oleh Allah, yang tidak bakal masuk neraka, yang pasti diampuni oleh Allah, yang kalaupun masuk neraka cuma beberapa hari saja, fatamannawul mauta. Kenapa kalian tidak ingin mati saja? Kan pasti masuk surga. In kuntum shodiqin, kalau kalian memang benar dengan klaim pengakuan kalian. Wala yatamannawnahu abada, mereka enggak bakal pengen mati, bahkan paling takut mati selamanya, karena ulah mereka sendiri. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad SAW diajarkan, kalaupun orang itu baik, beribadah, puasa, sholat, zakat, menjalankan semua kewajibannya, kalau masih berbuat dolim kepada orang lain, bisa-bisa malah rugi, bisa-bisa malah masuk neraka. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang orang al-muflis, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala quta. Orang yang bangkrut menurut kami orang yang enggak punya uang, enggak punya bahan makanan. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan, al-muflisu min ummati,
orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasyamin wa zakatin, yaitu orang yang datang kelak di hari kiamat punya amal ibadah, berarti beriman, beribadah, amal ibadahnya diterima. Dia sudah datang di hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, berarti dia beriman, beribadah, ibadahnya diterima, dapat pahala, dibawa di hadapan Allah di hari kiamat. Tapi sayangnya dia mendolimi orang lain. Wa ya'tik wa qad syatama hada, dia datang juga dulunya di dunia dia mencaci maki orang ini, wa qadhafa hada, dan menuduh tuduhan palsu kepada orang ini, wa akala mala hada, dan memakan harta orang ini dengan cara yang batil, wa safaka dama hada, dan menumpahkan darah orang lain, wa daraba hada, dan menganiaya orang lain. Maka amal yang dia bawa tadi, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, sedekahnya, yang dia banggakan, yang dia tunggu-tunggu untuk bisa menyelamatkannya di hari kiamat kelak, ternyata belum selesai urusannya, masih harus mempertimbangkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi, maka orang yang tadi dia caci maki dikasihkan pahala sholatnya, maka orang yang tadi dia tuduh dengan tuduhan palsu dia berikan pahala puasa, maka orang yang dia ambil hartanya dengan cara yang batil dia berikan pahala zakat dan sedekahnya. Ternyata belum habis, orang yang dia dolimi masih banyak, ada yang dia pukul, ada yang dia tumpahkan darahnya, ada yang dia rusak kehormatannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaihi, kalau sudah habis pahalanya, kebaikannya, puasanya sudah habis, salatnya sudah habis, zakatnya sudah habis, sedekahnya sudah habis, diberikan kepada orang-orang yang didolimi, qabla an yaqdiya ma alaihi, sebelum dosa-dosanya, kedolimannya kepada orang lain tuntas. Belum tuntas, masih ada tanggungan, pahalanya sudah habis. Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi, maka diambil dosa-dosa orang yang dia dolimi, kemudian dilemparkan, dibebankan kepadanya. Yang di hari itu semua orang pengen beban dosanya hilang, ini malah ditambah dosa-dosa orang yang dia dolimi, yang dia aniaya, yang dia ambil hartanya, yang dia caci maki, yang dia rendahkan kehormatannya, yang dia ghibahi, yang dia rugikan kehidupannya. Dosa-dosa mereka ditimpakan kepada orang itu, pahalanya sudah habis. Faturihat alaihi summa turiha finnar, kemudian orang ini dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka, rugi. Ad-dulmu dulumatun yaumal qiyamah, kedoliman adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Maka Allah Maha Adil mengharamkan kedoliman, segala bentuk kejahatan. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, katakanlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhanku mengharamkan segala bentuk perbuatan keji yang nampak walaupun yang tersembunyi, wal itsma wal baghya bighairil haq, dan dosa dan perbuatan buruk, permusuhan tanpa ada alasan yang benar. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan Allah mengharamkan engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkannya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan Allah melarang engkau mengatakan sesuatu yang ma la ta'lamun, mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak engkau ketahui. Inilah bahaya kedoliman.
Orang yang mendolimi dirinya sendiri, mendolimi orang lain, menanggung itu kelak di hari kiamat. Setelah kedoliman, berikutnya Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk berbuat kesesatan yang lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu dalam keadaan sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberi hidayah petunjuk kepada kalian. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan bingung, kemudian dia yang memberi petunjuk kepadamu, hidayah bagaimana cara beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha memberi petunjuk. Tidak dibiarkan hamba-hambanya ini tersesat. Bahkan dalam perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun ketika ditanya, qala fama rabbukuma ya Musa, ketika Fir'aun bertanya, Tuhanmu itu kayak apa wahai Musa? Nabi Musa menjawab dalam surat Thaha ayat 49 dan 50, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Tuhanku adalah yang memberikan segala sesuatu kepada ciptaannya, kemudian dia memberi petunjuk semuanya, apalagi manusia semuanya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Dan kepada Allah lah semuanya bersujud kepada Allah. Siapa saja yang di langit dan di bumi, tau'an secara taat, patuh, tunduk, wa karha atau terpaksa. Wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Dalam surat Al-Hajj ayat 18, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya hanya kepada Allah semuanya bersujud, siapa saja yang ada di langit dan di bumi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu. Matahari, bintang, bulan, gunung, wasyajaru wad dawabu, dan pohon-pohon dan binatang melata. Wa katsirun minan nas, dan kebanyakan manusia. Ada yang banyak yang sujud, tapi banyak juga wa katsirun haqqa alaihil azab. Banyak lagi manusia yang sudah tetap bagi mereka adab karena tidak mau sujud. Wa may yuhinillahu famalahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan sekehendaknya, sesuai dengan kehendaknya. Sujud, bertasbih, wa yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikah. Petir, guntur itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu min khifatihi, dan malaikat bertasbih dengan penuh rasa takut. Wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihad. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi petunjuk, apalagi manusia. Allah jamin mereka semua mendapat petunjuk. Tergantung manusianya mau mengikuti petunjuknya atau tidak. Dalam surat Al-Balad, wa hadainahun najdain, kami beri mereka dua jalan.
jalan kebenaran, jalan kesesatan. Silakan mau pilih yang mana. Dalam surat Al-Insan ayat yang ketiga, inna hadainahus sabila, sungguhnya kami berikan petunjuk kepada mereka itu jalan, kepada manusia itu jalan. Imma syakiron wa imma kafura, mau dia mau bersyukur atau dia mau kafir. Maka pilihan di tangan manusia. Dia punya otak, punya pikiran, punya hati, punya pendengaran, punya penglihatan, punya perasaan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa silahkan beriman, barang siapa yang mau silahkan kafir. Bahkan kaum-kaum terdahulu pun diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus kepada mereka nabi dan rasul. Cuman pilihan mereka sendiri yang tidak mau mengambil petunjuk itu. Wa amma samudu fahadainahum, kaum Samud sudah kami beri petunjuk mereka, ada nabi yang datang kepada mereka. Fastahabbul ama alal huda, tapi mereka memilih buta daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya memberi nabi dan rasul ini menyampaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk ini tadi mintanya kepada Allah. Nah, ini yang kita ucapkan dalam sholat kita 17 rakaat. Setiap rakaat kita berdoa dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Dan manusia tidak punya wewenang, tidak punya kemampuan untuk memberi petunjuk kepada manusia yang lain, bahkan orang yang paling dicintainya. Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang dia cintai sendiri. Innaka la tahdi man ahbabta. Kau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Maka hanya Allah yang berhak memberikan petunjuk. Maka mintalah petunjuk ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meminta petunjuk kepada Allah, maka hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berusaha sekuat tenaga untuk memberi petunjuk kepada manusia, tapi kalau orangnya tidak mau, tidak akan. Kalau Allah tidak memberi petunjuk, tidak akan mendapat petunjuk. Makanya para nabi dan rasul diriwayatkan dalam hadis, ada seorang nabi datang dengan serombongan umatnya. Ada yang datang dengan menggandeng 2 orang umatnya. Nabi saja cuma 2 pengikutnya. Ada nabi yang menggandeng 1 orang umatnya, cuma 1 yang beriman. Ada nabi yang enggak ada umatnya, enggak ada yang beriman. Petunjuk itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian itu lapar kecuali yang aku beri makan. Fastat imuni ut'imkum, maka mintalah makan itu rezeki kepadaku, niscaya aku akan memberi makan, menjamin rezeki kalian. Wa kullukum 'arin illa man kasautuhu. Setiap kalian itu telanjang kecuali apa yang aku beri pakaian. Fastaksuni uksikum, mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala selain memberi petunjuk kepada hamba-hambanya, memberikan rizki, menjamin rizki semua hambanya yang dia ciptakan. Ada 2 ayat yang sangat dahsyat. Surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan tidak ada seekor binatang melata pun di atas muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya.
Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan Allah Maha tahu tempat tinggalnya dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya sudah dicatat dalam kitab yang nyata, dalam lauh mahfuz. Apalagi manusia. Kalau sampai ada orang yang tidak sabar dengan rezeki Allah, kita hanya punya kewajiban untuk menjemputnya, berusaha, berikhtiar, kemudian berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rizki hanya kepada Allah. Allah yang menjamin rizkinya. Tapi ini banyak manusia yang menyimpang. Mintanya kepada lautan, mintanya kepada pohon, mintanya kepada gunung, mintanya kepada batu, buat sesajen, buat korban, dilarung ke laut, minta kepada penunggu laut. Padahal Allah sudah menjamin rizkinya. Bahkan yang tidak bisa cari rizki Allah jamin dalam surat Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan betapa banyaknya binatang melata tidak sanggup mencari rizkinya sendiri. Gak sanggup. Allah yang menjamin rizkinya, dan kalian manusia. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Maha melihat. Dan inilah yang sering dilupakan oleh manusia. Tawakalnya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya kepada makhluk, tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi." Kalau seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah, la razaqakum kama yarzuqut tayra. Kalian akan diberi rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung. Taqdu himason wa taruhu bitonan, yang pergi di pagi hari dengan perut kosong, pulang di sore hari dengan perut kenyang, bahkan membawa makanan untuk anak-anaknya di sarangnya. Maka barang siapa yang menyerahkan tawakalnya kepada selain Allah, Allah akan membiarkan dia sengsara. Tapi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya solusi, jalan keluar dari segala kesulitannya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan nahar wa ana aghfirud dunuba jami'ah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu berbuat salah siang malam, enggak ada liburnya. Dosa kita ini enggak ada liburnya. Setiap hari, setiap saat kita berbuat salah, berbuat dosa. Wa ana aghfirud dunuba jami'ah. Dan aku Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa semuanya, tidak ada pengecualian. Semua dosa kalau kita mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobat kita. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan pasti mengampuni kalian. Hadis ini sesuai dengan ayat
surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri, dosamu sudah sekian banyak, dosamu sudah setinggi langit, dosamu sudah sepenuh bumi, tapi la taqnatu mir rahmatillah. Kalau kamu beriman, jangan berputus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya, bahkan dosa syirik pun yang tadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ini bagi orang yang tidak bertobat selama di dunia. Kalau dia bertobat ikhlas lillahi ta'ala dengan tobatan nasuha, Allah akan mengampuni. Tidak ada pengecualian dosa, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadisnya, ada orang yang sudah membunuh 100 orang, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang membunuh dan dibunuh, semuanya masuk surga. Wahsy ketika masih kafir membunuh penghulunya syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzahnya jadi mati syahid, masuk surga. Wahsy kemudian tobat, beriman, jadi orang Islam yang berjihad fisabilillah, maka dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita untuk bertobat kepadanya dengan sesungguhnya dan memintakan keikhlasan bagi orang-orang yang sudah kita dolimi, sadar atau tidak sadar ya, karena itu syarat dari tobat yang diterima. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita, semoga kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.